Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Anto Ramana di X Live Channel. Oke, kali ini kita akan mereview lagi salah satu aplikasi invoice, namanya adalah Quinku. Oke, kita buka dulu foldernya. Ini dia aplikasinya, namanya Quinku. Versinya versi 5 nih ya. Oke, seperti aplikasi yang sudah saya kembangkan, aplikasi kali ini lebih fokus ke pencatatan notaris ya. Di dalamnya ada quotation, ada invoice, dan juga ada kwitansi. Oke, kita kenalan dulu dengan dashboard aplikasinya. Ada sekitar 12 menu inti di dalam dashboard Quinku ini. Yang pertama di bagian admin panel, ada manage, ada background, ada shortcut, ada microsecurity, kemudian ada input quotation, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, yang pertama kita akan berkenalan dulu di bagian paling kiri. Ini adalah admin panel. Oke, kita pilih dulu admin panel. Di sini ada menu manage. Oke, kita klik aja menu manage-nya. Di sini kita bisa menuliskan nama perusahaan. Kemudian di bagian ini ada info pembayaran. Ada dua info pembayaran di sini ya. Ada pembayaran pertama. Di sini ada nama bank yang berbeda. Bisa kita masukkan di sini. Kemudian di bagian sebelah kanannya ada lain-lain di sini. Ada judul header kotak pesan. Ini nanti muncul ketika sebuah kotak pesan muncul ya di bagian atasnya. Dan yang bagian bawah ini adalah tempat pembuatan dokumen. Ini khususnya nanti muncul di bagian kwitansi ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau ini sepertinya tidak usah saya jelaskan ya. Jadi ini cara kita menuliskan nama perusahaannya. Kita akan mencoba melihat ini judul header kotak pesan ini. Saya akan tulis seperti ini. Notaris X Live X. Kalau saya klik OK, nah ini dia, maka akan muncul sebuah kotak pesan. Nah, ini yang saya maksud dengan judul header kotak pesan. Munculnya di sini. Jadi nanti setiap kotak pesan, judulnya munculnya sesuai dengan yang saya tulis ini. Oke, itu ya. Di bagian kedua, di tab kedua ada tab catatan. Di tab catatan ada yang harus saya catat ya. Di sini ada catatan tahap pembayaran. Karena formatnya saya memiliki dua format pembayaran. Format pertama ini format yang ada DP-nya, yang kedua dia langsung pelunasan. Kemudian juga ada catatan quotation yang ada di dalam lembar quotation tentunya ya. Kalau ingin melihat, coba kita lihat dulu ya. Di sini di bagian bawah ini ada dua buah tombol, ada quotation dan juga ada invoice. Kemudian kalau ingin melihat previewnya, tinggal ditekan aja tombol ini. Tinggal kita pilih mana yang kita ingin lihat atau yang ingin kita preview, tinggal kita lanjutkan dengan tombol ini, kita klik. Nah ini dia, previewnya ini namanya tadi ya, yang kita tulis tadi. Kemudian nomornya, kemudian tanggalnya, masa berlakunya, ini sekedar sampel aja karena kita hanya melihat saja. Untuk nama customernya seperti ini, nama customer ada 3 baris alamat. Kemudian di sini ada catatan. Kemudian di bagian bawah, nah ini tadi yang saya maksud, ada tahap pembayaran. Di sini ada catatannya, pembayaran ke-1, ada down payment, ada pembayaran kedua, pelunasan, dan seterusnya. Ini nanti kita bisa catat atau kita bisa input di menu admin tadi ya. Kemudian di sini juga ada catatan yang bagian bawah ini ada 6 baris ya. Catatan ini kita juga bisa input di menu admin. Oke, ini nomor akun BCA, nomor akun perbankan ya. Oke, kita close dulu. Kembali ke menu admin, di manage. Kemudian, tadi kita masuk di catatan ya. Nah, di sini, kenapa saya buat spasi yang panjang seperti ini? Ini kalau saya hilangkan spasinya atau buat seperti ini, maka yang muncul nanti, ini coba kita hilangkan. Maka kalau saya simpan, saya klik OK, oke. Kemudian saya preview, saya lihat quotation-nya, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah ini dia, jadinya satu baris. Jadi ini salah satu bentuk trik untuk membuat baris baru. Jadi biar mengirit coding aja. Oke, itu sudah ya. Kemudian ini untuk penomoran, ini di bagian berikutnya akan saya bahas di admin, manage, di reset data. Nah, untuk penomoran quotation ataupun penomoran invoice, itu syaratnya harus dilakukan riset terlebih dahulu. Atau syarat lainnya, database ini masih kosong atau tidak berisi data-data yang lainnya. Jadi ini masih nggak bisa saya klik, saya rubah nggak bisa ini. Jadi terpaksa harus saya riset terlebih dahulu. Ada warning bahwa perintah ini tidak bisa dibatalkan. Oke, kalau yakin tinggal di yes aja. Oke, berhasil di reset.
kembali nomornya dirubah atau dikembalikan ke nomor awal, nomor 1. Oke, sambil dilihat previewnya, baik ini preview untuk quotation, penomoran quotationnya, ini penomoran invoice-nya. Oke, saya coba rubah untuk penomoran quotation-nya, saya awali dari nomor 10. Kemudian untuk nomor invoice, saya awali dari nomor 5 misalnya. Untuk jenis penomorannya, di bagian quotation mungkin saya pilih yang teks. Jadi kalau penomoran yang teks, saya memasukkan nomor terlebih dahulu, kemudian nanti diikuti dengan nomor urut. Baik yang ini maupun yang untuk quotation juga sama ya. Hanya kita bisa menuliskan teksnya di sini. Kita bisa rubah teksnya sesuai dengan kebutuhan. Sementara kalau yang jenis yang ketiga ini, ada nomor urut, kemudian digandeng dengan teks, kemudian dilanjutkan dengan bulan plus tahunnya. Oke, penulisannya mungkin saya akan ringkas seperti ini, quotation A misalnya. Oke, saya tulis seperti ini. Jadi sambil dilihat teman-teman ya, sambil dilihat previewnya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum. Jadi tinggal ditentukan aja jenis penomorannya. Yang terakhir penomoran untuk invoice, mungkin saya pilih yang ini aja. Info. Oke, invoice. Oke, gini aja. Jadi agak sedikit simple kalau invoice. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa diklik tombol OK. Oke, berhasil diupdate. Sekarang kita akan coba lihat. Sekarang saya coba ingin lihat yang invoice ya. Saya preview di sini. Nah, ini dia. Invoice-nya 005. Tanggalnya sesuai dengan tanggal hari ini. Karena sekarang saya record tanggal 7 Juli 2022. Jadi ini hanya sekedar preview aja, teman-teman. Kemudian apa lagi? Ini catatan juga muncul. Ini dituliskan di form quotation. Maksimal hanya berisi 2 baris saja. Sementara ini nomor quotation-nya ini diawali dengan nomor 10. Tapi nanti menyesuaikan nih teman ya, menyesuaikan dengan dokumen yang kita buat. Oke, seperti ini. Ini nama rekening yang harus dilakukan pembayaran di sini nanti ya. Oke, kalau sudah kita close, kemudian kita masuk ke bagian admin panel. Nah, di background, untuk background ini adalah untuk merubah tampilan latar belakang aplikasi ini ya. Pilih aja background, kemudian di sini ada peringatannya, sama seperti video saya sebelumnya. Kalau ingin mengambil gambar, usahakan gambarnya yang kecil, jangan terlalu besar. Ya mungkin ukurannya, resolusinya sangat kecil. Ini ukuran yang saya miliki ukurannya kecil nih, 66 kilo. Kalau yang ini ukurannya berapa ini, 54 kilo dan seterusnya. Oke, saya coba pilih yang ini, saya pilih open. Kalau belum muncul, belum berubah, biasanya muncul berubahnya setelah diklik tombol simpan. Atau mungkin ukurannya dirubah ya, ukuran resolusi ininya, resolusi ukuran aplikasinya ini. Oke, saya coba lagi, saya pilih gambar yang ini, saya pilih open. Oke, udah berhasil dirubah. Yang berikutnya di bagian admin panel ada shortcut. Untuk shortcut, ini akan saya coba perkecil tampilannya. Oke. Jadi kalau membuat shortcut, ini tombol cepatnya di sini. Jadi mungkin nanti biar lebih cepat aja kerja, jadi tidak membuka foldernya. Tinggal diklik aja tombol shortcutnya. Nah ini dia, muncul di sini shortcutnya. Jadi file Quinku 5 berhasil dibuatkan shortcut di desktop. Ini judulnya tadi kita bisa rubah di admin panel. Oh ya teman-teman, ini yang bagian bawah ini untuk untuk thumbnailnya dan juga ikonnya ini berubah ya, bukan lagi Excel ya. Ini sudah berubah sesuai dengan icon yang saya miliki ini. Oke, saya kembalikan posisinya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada macro security. Untuk macro security ini mungkin di beberapa pengaturan komputer kalau tombol-tombol ini di dashboard ini tidak bisa diklik, kalau diklik tidak muncul berarti itu macro security-nya masih dalam posisi nonaktif ya atau disable. Jadi cara mengaktifkannya tinggal diklik menu admin, kemudian pilih macro security. Nah, pastikan di macro security ini sudah di enable all macros. Kemudian ini dicentang teman-teman ya, trust access to the VBA dan seterusnya, ini dicentang aja. Kalau sudah diklik OK. Kalau masih belum jalan, setelah diklik OK, di close aja ini. Di close ada peringatan yes, ya, ada peringatan disimpan aja. Tapi kalau malas disimpan, ya tinggal diklik don't save aja. Oke, seperti itu aja sih. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat dokumennya. Yang pertama urutannya di sini quotation, invoice, kwitansi. Di sini ada cetak ulang. Satu bagian di sini ya. Oke, kita akan buat dulu quotation-nya. Saya pilih quotation. Oke, ini dia. Nomornya tadi kita buat diawali dari nomor 10.
Ini nomor yang kita tentukan tadi, jenisnya, bulannya, dan tahunnya. Oke, saya tuliskan namanya, nama customer. Untuk penulisan alamat, di sini ada 3 baris alamat. Syarat yang pertama, jadi baris yang pertama dulu harus diisi. Saya coba isi 1, 2, 3, 4, dah itu aja. Syaratnya kalau ingin yang bawah itu aktif, jadi minimal dia harus punya 6 karakter. Minimal. Kalau 5, ya dia akan dinonaktifkan ya. Termasuk juga baris yang bawahnya. Saya coba tekan enter. 1, 2, 3, 4, 5. Dia masih belum aktif. Saya kasih 6 karakter termasuk spasi, maka dia akan bisa diketik di sini untuk karakter penulisan alamat. Ini yang atas saya coba hapus, maka dia akan dihilangkan ya. Oke, saya tulis ini alamatnya Jalan Raya Surabaya Malang. Oke, gitu aja. Untuk baris ketiga, kode pos mungkin ya, 65155, gini aja. Kemudian saya tekan enter, akan masuk ke bagian masa berlaku quotation. Teman-teman bisa klik sembarang tombol di sini. Di sini akan muncul jendela pemilihan kalender, atau ditekan aja huruf sembarang. Oke, sekarang saya pilih masa berlakunya, sekarang ini tanggal 7, saya pilih masa berlakunya 7 hari ya, sampai dengan 14 Juli 2022. Kalau sudah, saya klik tombol next. Yakin? Yes. Oke, yang pertama saya akan menuliskan dulu transaksinya. Transaksinya saya tulis aja seperti ini. Transaksi yang pertama. Untuk price-nya 5 juta. Oke, kalau sudah saya tentukan, saya set dulu ya. Saya atur ini adalah sebagai transaksinya. Oke, apakah yakin sudah benar dan seterusnya? Yes, akan muncul di sini. Kalau ingin menghapus, klik 2 kali nama transaksi untuk menghapus dari daftar. Tinggal klik aja 2 kali. Kalau yakin, yes. Daftar transaksi berhasil dihapus. Itu kalau ingin menghapus ya. Oke, ini karena sudah dihapus, jadi tidak bisa saya set lagi ya. Saya harus tambahkan di sini new. Oke, price-nya saya kasih angka 2 juta aja. Oke, kemudian saya tekan tombol set transaksi. Oke, yes. Untuk subtransaksinya mungkin saya isi aja seperti ini. Sub yang pertama misalnya. Jadi untuk ini ya, apa saja transaksi yang pertama isinya, mungkin di bawah ini kita bisa isi ya. Ini yang B, ini seperti ini misalnya. Kemudian yang C, ini juga seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan header lagi untuk transaksinya. Ini tambahkan yang baru, berarti saya klik tombol new. Oke, yang di sini nomor 2 berarti ya. Ini adalah transaksi yang kedua. Oke, price-nya di situ 3 juta berarti ya, biar nanti muncul 5 juta. Oke, saya klik set transaction. Oke, 5 juta jadi. Oke, ini totalnya 5 juta ya. Oke, saya pikir cukup untuk ininya, penulisan quotation ini. Kemudian kalau saya ingin menambahkan catatan, saya tinggal dicentang aja ini, kemudian nanti akan bisa kita menuliskan catatannya. Catatannya nanti akan muncul di lembar quotation maupun di lembar invoice. Oke, saya coba isi seperti ini aja. Mohon lakukan seperti ini aja, pembayaran. Oke, misal seperti ini catatannya, mohon lakukan pembayaran tepat waktu ya. Nah, oke seperti ini. Kemudian untuk tahapan pembayaran, ada 2 kotak yang harus saya isi. Kalau ada DP, maka di sini saya harus kasih nilai atau angka selain dari 0. Jadi mungkin 10, mungkin 50, 75, dan seterusnya sesuai dengan selera. Misalnya saya tulis angka 75. Maka di bawahnya juga akan mengikuti ya. Jadi totalnya 100%. Kalau ini saya tulis angka 0, berarti ya langsung harus dilunasi pelunasan. Oke, saya akan buat seperti ini aja. Saya akan buat 75%, pelunasannya 25%. Jadi nominal yang harus dibayarkan untuk DP-nya pelunasannya seperti ini. Oke, selanjutnya sebelum saya simpan harus diisi terlebih dahulu ya catatan jatuh temponya ini. Untuk catatannya bisa diisi sesuai dengan selera teman-teman ya. Misalnya saja tolong dibayar sebelum jatuh tempo ya, misalnya seperti itu. Oh ya, ini juga ada batasannya teman-teman, ada batasan berapa banyaknya karakter ini ya. Kalau tidak salah ini saya atur sekitar 85 karakter kalau nggak salah, termasuk spasinya.
Oke, sekarang saya coba isi teksnya ini, misalnya seperti ini untuk bagian pelunasan. Ini tolong, misalnya tolong dilunasi sebelum hari, misalnya sebelum hari Senin. Sebelum hari Senin tanggal 1 misalnya. Kalau ini 1 Agustus 2022 misalnya jam 10. Nah, ini sudah nggak bisa, teman-teman. Udah mentok seperti ini. Ini saya tekan, saya ketik apapun sudah nggak bisa. Jadi mentok. Jadi ini kenapa saya batasi, karena ini menyesuaikan dengan format atau template dari quotation-nya. Oke. Kalau sudah, saya klik tombol save. Akan disimpan. Nah, ini untuk informasinya, nomor quotation-nya 0010, tanggal pembuatannya hari ini Kamis 7 Juli, nama customer-nya ini, alamatnya ini, masa berlakunya hingga Rabu ya. Tadi saya ambilnya Rabu ya ternyata. Rabu 18 Mei 2078. Dari manakah ini? Oke, nanti saya perbaiki ini. Ini cuman salah alamat coding aja. Nggak usah khawatir, teman-teman ya. Oke, abaikan yang ini ya. Nanti akan saya perbaiki setelah record ini selesai. Malunya ini ya. Oke, lanjut ke sini. Kalau ingin mencetak ke kertas, ini print out. Kalau ingin melihat di layar monitor ya, print preview. Nah, tombol yang ini kalau teman-teman atau mungkin customer tidak menginginkan quotation-nya, jadi langsung ingin diterbitkan invoice. Jadi langsung aja klik tombol yang ini. Nah, ini akan muncul seperti ini kalau diklik. Syaratnya, fitur ini hanya bisa diakses ketika customer langsung melunasi transaksi. Nah, syaratnya seperti itu, teman ya. Jadi kalau dia DP-nya 0%, jadi langsung pelunasan 100%, baru bisa diklik tombol ini. Paham ya, teman ya? Kalau sudah seperti ini, ya udah. Kita buatkan ya nih quotation-nya, karena tadi setelah kita tombol save kita klik ya sudah dibuatkan. Kita akan coba preview aja. Kalau print out ke kertas ya, preview aja. Oke, ini dia. Kepada nama customer, nah ini masa berlakunya berhasil 14 Juli 2002. Hanya tampilan di form yang tadi aja, agak sedikit bahasanya beliut. Oke, ini nomornya, tanggal dibuatnya, masa berlakunya. Ini nama transaksinya, transaksi pertama, sub yang seterusnya tadi ya muncul di sini, nominalnya. Kemudian di sini catatannya, mohon lakukan pembayaran tepat waktu ya, seperti ini. Total netnya 5 juta. Ini pembayaran pertama, down payment-nya tadi kita bisa atur sebenarnya ya, biar muncul 2 baris yang rapi di menu admin tadi ya. Yang pertama 75%, jumlahnya 3.700.000. Ini informasinya tolong dibayar sebelum jatuh tempo dan seterusnya. Harus melakukan pembayaran di sini nanti ya. Ini catatannya tadi bisa kita rubah di menu admin, termasuk ini juga. Oke, sekarang kita akan coba lagi input quotation. Sekarang nomornya nomor 11, teman-teman ya. Cuman yang sekarang saya ingin membuat quotation langsung dibuat invoice-nya seperti yang barusan kita coba nih ya. Ini saya kasih nama, sini aja, langsung buatkan invoice. Nah, ini namanya, nama customernya, unik ya. Alamatnya ada di sini. Oke, jalannya, jalan apa saja deh. Oke, udah itu aja, 2 baris. Masa berlakunya, ya hari ini aja, kan mau dilunasin langsung. Oke, yes. Kemudian ini transaksinya, transaksi langsung lunas ya. Oke, seperti ini. Jumlahnya cuma 100.000. Oke, set transaksi, yes. Udah ini aja. Catatannya nggak usah, langsung aja untuk kotak ini DP-nya saya kasih aja angka 0. Maka secara otomatis langsung fokus ke lunasan. Di sini catatannya, terima kasih sudah melakukan apa ya? Melakukan pembayaran, padahal belum dilakukan ya. Oke, nggak sudah di save aja. Nah, ini dia masa berlakunya kosong ini ya. Lagi capek ya. Oke, langsung kalau mau di print out boleh, mau di preview boleh. Cuman untuk kasus kali ini saya tidak mau print out, saya tidak mau preview. Langsung akan saya terbitkan invoice. Artinya kalau saya langsung klik di sini, maka nanti quotation ini akan dihapus. Tapi kalau saya close, maka nomor 11 tetap ada quotation-nya. Jadi kalau saya ingin menghapus quotation dengan cara menerbitkan invoice secara langsung, saya klik tombol ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus dan seterusnya?
Perhatian, perintah ini tidak bisa dibatalkan. Yakin? Yes. Oke, seperti ini. Invoice-nya nomor 005 teman-teman ya. Karena tadi kita mengaturnya di admin tadi nomor 005. Informasinya siap diproses. Silahkan lanjutkan dengan memasukkan potongan harga jika ada. Oke, kasih potongan harga. Di situ 100.000 kasih potongan harga. Nah, kalau lebih dari 100.000 ya nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Saya kasih potongan harga 25.000 aja. Saya lagi baik hati hari ini. Kalau sudah saya simpan, yes. Kalau mau langsung cetak invoice, boleh di sini ya. Saya print preview, saya cetak invoice-nya. Nah ini dia. Invoice-nya langsung buatkan invoice ini tadi ya kepada yang terhormatnya. Nomor invoice-nya, tanggalnya, ini transaksinya 100.000, potongannya 25.000. Nomor quotation-nya, nomor quotation ya, kosong ya, tanggalnya juga kosong karena langsung ingin dibuatkan invoice. Sisa pembayarannya 75.000, belum dibayar. Ini masih invoice-nya yang muncul. 75.000 rupiah. Oke, benar. Oke, ini sudah selesai unpaid, jadi belum dibayarkan, jadi muncul invoice-nya. Jadi kalau ingin dibayarkan, ingin merubah status ini ada 3, ada unpaid, ada partial paid, dan yang terakhir adalah fully paid. Jadi ada 3 jenis pembayaran di sini. Oke, kalau ingin merubah status ini, maka ini saya close terlebih dahulu. Maka saya akan buatkan kwitansinya. Oke, sebelum buatkan kwitansi, saya akan buatkan invoice terlebih dahulu. Invoice yang mana? Ya, invoice yang sebelumnya tadi ya, yang awal tadi kita buat. Oke, yang ini dulu saya buatkan invoice-nya. Oke, untuk invoice-nya saya harus mencari terlebih dahulu tanggal penerbitannya. Tanggal penerbitannya, saya tinggal klik aja. Kemudian saya pilih tanggal penerbitannya adalah tanggal 7. Kalau saya pilih tanggal yang lain, saya coba cek. Sistem mencatat tidak ada data yang diterbitkan. Oke, cari yang lainnya. Untuk menampilkan form tanggal tadi teman-teman, bisa diklik atau ditekan sembarang tools ya di keyboard. Maka akan muncul jendela ini. Oke, tanggal 7 saya cek. Oke, ini dia. Yang muncul hanya satu aja. Karena tadi kita sudah membuat satu aja, nomor 10. Yang nomor 11 hilang. Karena tadi kita sudah hapus ya dengan tombol yang sebelah tadi ya. Oke, kalau sudah saya pilih ini, nomor ini, saya lihat data. Nah ini dia, totalnya 5 juta. Nama customer, alamatnya Jalan Singosari Marang, dan seterusnya. Nomor invoice-nya di sini kosong. Tidak ada nomor invoice sama sekali. Itu artinya quotation ini belum diterbitkan invoice sama sekali. Oke, kalau ingin menerbitkan invoice, nah di sini di bagian bawah. Di sini ada potongan biaya. Kalau ingin memasukkan potongan biaya, itu tidak bisa di kondisi seperti ini. Artinya ini kan ada 2 invoice yang harus dilakukan ya. Ada 1 invoice tapi ada 2 pembayaran. Pembayaran pertama, pembayaran kedua. Jadi kalau ini masih dalam pembayaran pertama, masih dalam tahap pembayaran DP ya. Jadi tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diberikan diskon. Nah ini tidak bisa. Pemberian potongan harga hanya berlaku pada tahap pembayaran terakhir atau pelunasan. Jadi nanti di sini ketika posisinya di sini kita bisa berikan dia potongan. Jadi kalau yang pertama tidak bisa kita berikan potongan. Oke, langsung kita mau terbitkan ini ya. Di sini masih nonaktif ini. Simpan dan terbitkan invoice masih mati, masih inaktif ya. Jadi saya tekan dulu yang pertama ini. Kalau yang ini bisa nggak? Tidak bisa ya, belum bisa karena ini masih belum tercentang. Oke, ini dia. Sekarang posisinya kita akan terbitkan invoice yang pertama ke 1 DP 75% sebesar 3.700 sekian. Untuk tanggalnya ini biarin aja teman-teman, nggak usah teman-teman isi karena nggak bisa diisi. Ini nanti pembayarannya, untuk tanggal pembayarannya akan otomatis muncul kalau nanti kita sudah menerbitkan kwitansinya. Nah, untuk menu ini teman-teman hanya bisa menerbitkan invoice saja. Oke, saya pilih print preview karena ini komputernya tidak terhubung dengan printer, jadi saya harus print preview ya. Oke, kalau sudah saya simpan dan terbitkan invoice. Oke, ini dia informasinya. Kalau yakin, yes. Nah, ini dia. Oke, nomor invoice-nya secara otomatis nomor 006 ini, tanggal 7 Juli, karena saya menerbitkannya sesuai dengan tanggal saya merecord ini ya. Transaksinya, ini dia transaksinya. Catatannya, mohon lakukan pembayaran tepat waktu. Oke, ini 5 juta. Potongan biayanya masih 0 ya. Ini yang harus saya bayar, ini jumlah yang harus dibayar adalah 3.750.000.
Oke, benar seperti ini. Posisinya unpaid. Sisa pembayarannya 1.2 sekian ini. Ini belum diterima ya pembayarannya. Cara pembayarannya juga masih kosong. Nah, ini udah selesai ya teman ya untuk penerbitan invoice. Oke, udah berhasil lah menerbitkan invoice ya. Jadi kalau saya cek lagi di sini nomor tanggal 7, saya cek, saya pilih nomor 10, saya lihat data. Nah, nomor invoice-nya sudah muncul lah 006. Cuman di sini tanggal pembayarannya masih kosong, masih belum bisa kita lanjutkan ke pelunasan. Pembayaran belum diupdate atau mungkin kwitansi belum diterbitkan, jadi nggak bisa. Jadi ini ya percuma saya kesini ya, saya close aja. Jadi cara menerbitkan kwitansi ada di menu ini. Oke, sekarang saya akan terbitkan kwitansi. Kuncinya saya harus menentukan terlebih dahulu tanggal penerbitan invoice-nya. Oke, tanggal 7. Oke, saya cek. Nah, ini dia. Tadi kita sudah membuat invoice 2. Yang pertama ini yang ada DP-nya tadi. Yang 005 ini yang tadi ya langsung kita buatkan invoice tanpa ada quotation-nya. Oke, yang ini aja dulu, nomor 006 ya. Nomornya ini memang nanti akan sesuai dengan yang munculnya, ini akan tidak berurutan nanti. Karena patokannya kita membuat quotation ya teman-teman ya, bukan pembuatan invoice patokannya. Oke, kita yang ini aja dulu. Kita langsung lunasi yang ini ya. Yang 005 tadi, yang ingin langsung dibuatkan kwitansinya, yang ingin langsung dibuatkan invoice tadi. Langsung saya klik tanda centang di sini ada kotak ini, tanggal pembayaran. Oke, di sini. Tanggal pembayarannya ya mungkin tanggal sekarang ya. Sesuai dengan tanggal hari ini boleh, atau tanggal besoknya juga boleh, terserah. Tapi saya ingin real time ya, tanggalnya tanggal 7. Oke, isi kwitansinya. Penulisan isi kwitansi sama konsepnya dengan penulisan alamat di menu input quotation tadi. Jadi syaratnya di sini harus minimal 6 karakter baru bisa masuk ke baris berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman. 4, 5, 6. Jadi minimal harus 4 karakter ya. Kalau ini saya hapus, 6 karakter ya tadi ya. Kalau saya hapus akan hilang semua. Oke, saya coba isi. Oke, kita sudah mengisi isi kwitansinya sebanyak 5 baris. Baris pertama, 2, 3, 4, 5. Maksimal udah 5 baris. Kalau mau nambah, nanti dulu deh kalau nambah ya. Ini udah maksimal 5 ini. Nah, sekarang sebelum menekan tombol save atau cetak, harus kita tentukan terlebih dahulu nama banknya. Nama banknya ini dia, nama banknya BCA dan BNI. Karena nama banknya ini sesuai dengan yang saya tulis di menu admin ya. Saya pilih aja BCA. Kalau sudah, saya klik tombol simpan, save. Sekarang saya ingin mencetak, print preview dulu aja. Nah, ini dia. Kwitansi. Sudah terima dari langsung buatkan invoice. Jumlah uangnya Rp75.000. Ini dia, Rp75.000. Untuk pembayaran, ini adalah pembayaran dari Bapak langsung buatkan dan seterusnya. Sesuai dengan yang saya tulis tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Alamat ini, Singosari ini muncul di menu admin yang tadi kita edit ya, di bagian nama perusahaan atau di bagian perusahaan tadi. Jadi nama tempat penulisan dokumen. Oke, ini adalah kwitansinya. Kita bisa langsung cetak ini ya. Jadi ini setengah, ukurannya setengah kertas A4. Oke, saya close. Sekarang saya ingin melakukan penerbitan invoice. Mungkin customer ingin mendapatkan invoice. Kalau tadi kan awalnya invoice-nya unpaid ya. Nah, sekarang kalau saya ingin menampilkan atau memanggil kembali invoice yang sudah pernah saya terbitkan, jadi saya harus lakukan cetak ulang di sini. Mungkin bapaknya tadi itu ingin mendapatkan invoice yang langsung. Ya ini ya. Tadi kan sebelumnya adalah munculnya unpaid ya. Nah, sekarang kita akan panggil dokumen. Nah, ini dia munculnya. Saya pilih dulu invoice 2. Saya coba print preview. Saya cetak ulang. Hasilnya full paid. Ini dia. Jadi berubah secara otomatis ya. Jadi ini persis seperti yang tadi. Cuman dia merubah statusnya. Tanggal pembayarannya, kemudian cara bayarnya, ini semuanya sudah selesai. Jadi full paid ini ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Kemudian kalau saya mau cetak ulang quotation di sini, saya pilih dulu tanggalnya, tanggal 7 Juli. Quotation saya cari. Nah, ini dia. Kalau saya mau memanggil, boleh. Kemudian saya print preview, bisa. Jadi memanggil dokumen yang ingin saya cetak ulang. Kalau invoice ya seperti tadi caranya. Kalau yang ini, saya ingin cetak ulang untuk invoice-nya, nama customer ini. Oke. Yang aktif sekarang hanya invoice pertama. Invoice kedua masih belum aktif ini.
Oke, sekarang kita buatkan dulu, saya akan buatkan dulu kwitansi untuk nama yang kedua tadi, atau invoice 06 ini, nama customer ini ya. Tadi invoice-nya sudah muncul, cuman kwitansinya belum diterbitkan. Oke, kalau yang ini belum bisa, yang ini yang harus kita terbitkan terlebih dahulu. Oke, tanggalnya adalah tanggal 8 aja. Oke, isinya adalah, ini adalah pembayaran pertama. Oke, seperti ini aja. Oke, itu aja catatannya. Banknya bank BNI aja. Saya simpan. Oke, kalau mau dicetak boleh, kalau nggak mau dicetak ya boleh-boleh aja ya. Oke, tanggalnya 8 Juli. Oke, saya close. Saya kembali ke penerbitan invoice. Saya cek tanggal 7. Oke, untuk quotation ini 0010. Saya lihat datanya. Nah, ini dia. Secara otomatis sudah muncul tanggal pembayarannya, tanggal 8. Baru kalau sudah seperti ini, teman-teman, baru kita bisa masuk ke bagian yang kedua, pelunasan. Oke, paham ya? Tapi mungkin sebelum pelunasan, saya ingin melakukan atau saya ingin memberikan potongan, misalnya 250.000. Oke, saya berikan dia diskon 250.000. Oke, potongan harga berhasil dicatat. Oke, kemudian di sini saya akan terbitkan invoice. Oke, saya print preview, jangan lupa simpan dan terbitkan invoice. Oh ya, nomornya juga masih tetap ya, nomor invoice-nya 006, karena ini masih satu kesatuan ya, potongannya ini ya. Masih satu kesatuan dengan quotation ini ya. Jadi tidak menerbitkan nomor invoice baru. Oke, ini yang pertama sudah dibayarkan. Yang pertama tadi ya, barusan kita klik tadi ya. Kemudian kita berikan dia potongan 250.000, jadi sisa pembayaran 1 juta. Jumlah yang harus dibayarkan adalah 1 juta. Jadi ini sekarang ini posisinya adalah partial paid ya, jadi sebagian yang dibayarkan. Oke, ini posisi invoice-nya. Kalau ingin memberikan invoice kepada nama customer ini. Oke ya. Oke, selesai ini. Kemudian kalau mau buatkan kwitansi lagi boleh. Di sini kita buatkan lagi, cetak lagi yang ini, nah terbitkan lagi. Boleh. Selesai udah. Lunas. Oke, seperti ini. Oh, kurang panjang ya. Lunas ya. Oke, gini aja. Nama banknya BCA. Oke, saya simpan. Udah selesai. Kalau ini udah lunas, udah selesai. Oh ya, ini bisa kita lakukan cetak ulang di sini teman-teman ya. Nah, kalau yang tadi kan cetak ulangnya bisa di sini ya. Kalau ini ya, kayak saya kembali ke cetak ulang. Kalau kwitansi ini, kalau mau cetak ulang, saya klik di sini kwitansi. Nah, peringatannya seperti ini. Kalau ingin melakukan cetak ulang kwitansi, harus melalui menu pembuatan kwitansi. Beda dengan quotation ataupun invoice. Kalau invoice atau quotation ya di sini cetak ulangnya. Oke, tadi yang ini ya. Saya coba panggil. Nah, saya punya 2 buah tombol yang bisa saya pilih. Dokumen invoice-nya yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama nanti munculnya yang invoice yang pertama. Kalau yang kedua munculnya adalah setelah saya melakukan perubahan atau melakukan update pembayaran tadi. Kalau saya cetak ulang, jadinya seperti ini, full paid. Oke, itu adalah cara pembuatan dan juga cetak ulang dokumen. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke bagian klip ini untuk melakukan hapus data dan juga laporan data. Saya akan coba menghapus data. Saya pilih dulu tanggal penerbitannya. Penerbitannya tanggal 7 untuk quotation. Saya lihat data. Nah, ini dia. Dokumennya adalah 0010 untuk quotation. Nomor invoice yang ada adalah yang diterbitkan untuk quotation ini adalah 006. Nama customer, total tagihan, sisa pembayaran. Oke, kalau mau menghapus ini, ya tinggal diklik aja tombol hapus. Cuman kalau dihapus ya udah selesai, nggak bisa dibatalkan. Jadi kalau menghapus dokumen, ini akan beserta dokumen lain yang terkait ya, termasuk tagihan jika ada. Termasuk juga invoice. Kalau invoice munculnya ini. Nah ini invoice, ini yang tadi ya tanpa quotation ya. Jadi nomor 005. Kalau ini nomor 0006. Nah ini dia. Kalau saya mau hapus, boleh ya. Oke, yang terakhir apa ya? Laporan ya. Kalau mau mencetak dokumen, laporan dokumennya di sini, quotation, saya pilih bulan Juli, tahunnya, kemudian saya print preview. Kalau saya mau ekspor atau saya ingin simpan sebagai file Excel yang lain, tinggal diklik aja ini. Kalau saya cetak di media kertas, tinggal dicentang nonaktifkan print previewnya, tinggal dicetak, langsung muncul di kertas. Tapi kalau dicetak di layar, print previewnya dicentang. Nah ini dia untuk nama quotation-nya.
Ini dia total tagihannya atau total uangnya tadi seperti ini. Kemudian apa lagi? Total tagihan. Tagihan. Tidak ada tagihan ya, karena tadi semuanya sudah selesai terbayarkan. Jadi tidak ada tagihan yang muncul di sini. Tapi nanti kalau ada tagihan, ya akan muncul di sini. Berapa sisa tagihannya, total tagihannya berapa, dan seterusnya. Atas nama siapa, tanggal terbitnya tanggal berapa. Oke teman-teman, itu tadi adalah review aplikasi Quinku versi 5 yang bisa saya share. Mudah-mudahan aplikasi ini ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman. Dan mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tulis di komentar atau silakan hubungi nomor adminnya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di review aplikasi berbasis Microsoft Excel lainnya. Tentunya masih bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.